Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semua petugas pemutakhiran data pemilih atau yang sekarang dikenal dengan istilah Pantarli, berikut ini akan diberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi e-coklit untuk pemutakhiran data pemilih. Semoga bermanfaat dan sukses selalu pemilu Indonesia. Baik, langsung saja. Syarat pertama yaitu tentu saja kita harus sudah menginstal aplikasi e-coklitnya. Saya bagi tutorial kali ini dengan beberapa bagian. Ya, yang pertama kita langsung ya. Yang pertama adalah login. Nah, oke. Login itu kalau dalam bahasa kita adalah masuk ke sistem. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah klik aplikasi e-coklit di handphone Anda masing-masing. Kira-kira nanti akan tampil halaman atau layarnya seperti ini, e-coklit dari KPU RI. Kemudian ketikkan email dan password. Tentu saja email dan password ini sebelumnya kita sudah dapatkan dari PPS ya, atau panitia pemungutan suara di desa. Jadi kalau teman-teman belum punya email atau belum dikasih email dan passwordnya, dipastikan tidak akan bisa login atau tidak akan bisa masuk. Oke, kita ketikkan email dan password yang sudah diberikan, kemudian klik tombol login ya. Perhatikan pada 3 menu yang ada. Nah, paling bawah teman-teman bisa lihat ada home ya. Mungkin tulisannya terlalu kecil, tapi nanti kalau teman-teman langsung atau sudah punya aplikasinya bisa lebih jelas. Kemudian yang kedua itu pemutakhiran data, dan yang ketiga adalah profil ya, home, profil, dan pemutakhiran data. Ya, aplikasi ini sebenarnya sangat simple, hanya ada 3 menu, dan home dan profil juga hanya kita bisa lihat saja ya. Jadi yang paling utama nanti adalah di pemutakhiran data. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Untuk yang pertama sebenarnya sih bisa langsung ke pemutakhiran data ya, menu pemutakhiran data, tapi untuk lebih rinci lagi kita boleh masuk dulu ke menu profil ya, atau silakan teman-teman pilih profil ya, atau Bapak Ibu yang jadi Pantarli, Bapak Ibu atau teman-teman semua pilih profil. Nah, nanti sudah ada tuh email kita, kemudian daerah pemilihan, atau nanti dalam hal ini berarti TPS tempat kita diberi mandat ya. Nanti ada provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Ini saya sengaja blur atau sengaja tutup. Wah, ya, ada desa, kemudian TPS-nya nanti TPS berapa. Misalnya ini TPS 01. Yang perlu diisi mungkin di tombol potensi alamat ya. Silakan klik tombol potensi alamat. Maka nanti akan tampil seperti ini formnya. Silakan teman-teman masukkan alamat. Tentu saja di alamat TPS Pantarli yang dimaksud ya. Jadi bukan di alamat yang lain gitu. Jadi alamatnya di mana, kemudian RT berapa dan RW berapa. Sesuai dengan tugas kita atau TPS berapa yang kita diberikan mandat untuk memutakhirkan data pemilih. Kemudian isi datanya dan klik simpan. Selesai. Oke, nah kita masuk ke paling utama atau bagian paling utama, yaitu yang kedua setelah login tadi adalah kita mencoklit atau mencocokkan dan meneliti. Nah, yang pertama kita pilih menu pemutakhiran data. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ini awal ya, awal.
kemudian klik download. Nah, download tuh ya tanda cloud gitu ya, atau awan, atau ada yang tanda panahnya itu. Silakan teman-teman klik untuk mendownload data nanti sesuai dengan TPS yang kita diberi tugas. Setelah download, nanti akan ada proses atau loading, maka akan tampil data pemilihnya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini saya ambil dari screenshot handphone ya. Misalnya ada Dewi Savitri, Mualim, Mulyadi, dan seterusnya. Pasti atau dipastikan statusnya semuanya belum coklit atau belum dicoklit, karena kita memang belum pernah mengkliknya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, tentu saja karena di tahap kedua ini kita bahasanya itu mencoklit, berarti nanti kita akan coba pilih salah satu dari daftar calon pemilih. Nah, yang perlu diketahui buat teman-teman Pantarli semua, di bagian mencoklit ini nanti ada 3. Ada mencoklit pemilih yang sesuai, kemudian nanti ada mencoklit pemilih yang tersaring, dan mencoklit pemilih ubah. Artinya ini prosesnya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pantarli. Yang pertama, kita pilih nanti mencoklit untuk pemilih sesuai. Artinya ketika kita nanti ke lapangan atau ke warga yang sesuai TPS-nya, misalnya yang tempat kita ditugasi data di daftar pemilih, nanti ada formulir A ya, daftar pemilih. Ketika nanti sesuai ya, kita minta KK, kemudian atau kita cek KK dan KTP. Ketika nanti sesuai, maka nanti kita akan di aplikasi e-coklit ini kita akan pilih yang sesuai. Oke, kita langsung. Misalnya usahakan aplikasi ini kita pakai setelah misalnya kita mencoklit di satu rumah atau satu KK ya. Ketika udah selesai di manualnya, di berkasnya, maka kita baru beralih ke aplikasi coklit ini untuk menginputkan ya. Misalnya pilih salah satu nama, kemudian nanti akan tampil datanya. Misalnya kita pilih Dewi Savitri. Ketika diklik tadi yang awalnya belum dicoklit atau belum coklit, maka nanti akan tampil data-datanya. Ada nik, ada nomor kakak, ada nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya ya. Kemudian nanti ada pilih aksi. Nah, disinilah nanti kita akan memilih ya, karena kita pertama di pemilih sesuai, karena nanti ada 3 ya. Ini teman-teman bisa lihat pilih aksinya, nanti ada pemilih sesuai, pemilih tersaring, dan pemilih ubah ya. Yang kita lagi bahas adalah pemilih sesuai. Jadi semua data cek berkas atau manualnya itu sesuai dengan KTP dan KK yang kita teliti. Jadi awalnya memang kita sudah diberikan berkas data pemilihnya, kemudian kita datangi rumah warga, kita cek KTP dan KK. Kalau memang sesuai, berarti nanti kita kasih tanda sesuai, dan di aplikasi e-coklitnya kita pilih yang sesuai. Oke, itu selesai untuk yang pilihan sesuai. Kemudian klik simpan, jangan lupa klik simpan supaya data yang sudah kita pilih akan tersimpan. Berikutnya mencoklit pemilih tersaring atau pilihan mencoklit yang kedua yaitu pemilih tersaring. Ini terjadi jika atau kita bisa lihat nanti ya, pilih aksi tersaring. Jadi yang kita pilih bukan yang sesuai, tapi yang kedua yaitu pemilih tersaring. Nah, misalnya tadi Dewi Savitri, kita pilihnya pemilih tersaring ya, maka tidak akan langsung tersimpan atau nanti akan ada pilihan lagi yaitu pilih keterangan. Nah, di pilih keterangan ini nanti akan ada 6 ya, akan ada 6 yaitu pemilih meninggal, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang berstatus TNI atau pemilih yang berstatus Polri,
kemudian pemilih salah penempatan TPS. Jadi di pemilih tersaring ini maksudnya nanti kita akan kelompokkan ya. Ketika misalnya nanti hasil cek coklit manualnya, misalnya ada ternyata salah satu warga yang sudah meninggal, nah maka nanti kita akan milih di aplikasi coklitnya, ya udah pilih tersaring yang meninggal. Nah, sama juga dengan kalau ganda. Ini ganda ini karena kita ditugaskannya di satu TPS, berarti ganda di dalam satu TPS. Ya, kita jangan pikirkan nanti kalau ganda di satu desa ataupun bahkan yang lebih luas lagi. Jadi ini untuk satu TPS ya. Yang ketiga, di bawah umur. Jika misal ternyata data aktualnya ketika nanti tanggal pemilu dilakukan itu belum memenuhi syarat atau belum 17 tahun, maka kita pastikan atau kita harus pilih di pilihan tersaring ini. Begitupun sama dengan jika misalnya warga ini sudah berstatus TNI atau Polri, maka kita harus tersaring atau kita tentukan apakah TNI atau Polri. Yang berikutnya, jika salah TPS teman-teman, mungkin ini nanti ada beberapa atau sering terjadi ya waktu kita melakukan coklit atau si Pantarli melakukan coklit, TPS yang salah gitu. Misalnya harusnya di TPS 1 ternyata dia ada di TPS 2 atau sebaliknya, harusnya di TPS 2 ternyata dia daftar namanya ada di TPS 1. Maka di pilihan tersaring ini kita bisa tentukan bahwa si pemilih ini salah penempatan TPS. Oke, maka kita bisa pilih salah satu ya, satu, yang kedua atau meninggal, ganda yang masih di bawah umur, berstatus TNI Polri, ataupun salah TPS, yaitu untuk aksi atau pemilih tersaring. Jangan lupa setelah kita milih, klik simpan. Itu yang kedua, pemilih tersaring. Dan yang ketiga adalah mencoklit untuk pemilih ubah. Jadi pemilih ubah ini maksudnya adalah jika ketika kita melakukan coklit manual atau berkasnya kita cocokkan, ternyata ada hal-hal atau item-item atau elemen-elemen data yang berbeda dengan data yang kita punya, maka teman-teman Pantarli silakan diperbaiki di manualnya dulu. Jadi memang di formnya nanti itu sudah disiapkan kolom-kolom, jadi kita nanti formnya ini teman-teman Pantarli juga bisa lihat di buku panduan atau buku kerja Pantarli ya. Ketika nanti ada daftar pemilih itu sudah ada lompat satu ya, jadi tidak rapat nama warganya. Memang sudah disiapkan supaya nanti kalau ada yang tidak sesuai kita bisa ubah ya, kita bisa ubah. Misalnya namanya hurufnya salah, atau jenis kelaminnya balik, atau harusnya sudah nikah tapi ditulis belum nikah, dan seterusnya. Jadi kita bisa ubah, Pantarli bisa ubah baik setelah di manualnya, baru nanti di aplikasi e-coklitnya. Oke, perbaiki yang diubah ya. Jadi nanti ini banyak elemen datanya atau item datanya, silahkan sesuaikan ya. Misalnya KTP, belum punya KTP elektronik juga boleh. Nanti misalnya tulisnya sudah ternyata belum, ya kita pilih belum. Atau disabilitas, nah ini juga ada beberapa macamnya nih teman-teman Pantarli nanti akan bertugas di lapangan ya. Disabilitas tuh misalnya ada disabilitas fisik ya, kita bisa lihat langsung lah ya. Mungkin gak usah menanyakan, misalnya dia bapak-bapak atau ibu yang udah sepuh atau ada sakit stroke, mungkin kita bisa masukkan ke disabilitas fisik ya. Nanti kita tinggal sesuaikan lah. Intelektual, mental, sensorik bicara, rungu, sensorik netra, dan ya 6 item ini atau 7 item dengan tidak ada disabilitas. Itu untuk rubah. Nanti setelah melakukan perubahan jangan lupa juga untuk selalu menyimpan. Klik simpan. Oke, nah
bagian ketiga setelah tadi mencoklit, ya, sering terjadi juga bahwa si warga tersebut, calon pemilih tersebut tidak ada di data yang kita bawa, ya, misalnya belum ke data. Nah, bagaimana kita menambahkan di aplikasinya? Nah, ini adalah bagian ketiga, yaitu menambah pemilih di aplikasi Coklit. Tentu saja manualnya sudah kita tuliskan di form pemilih potensi, ya. Nanti ada beberapa form manual yang teman-teman Pantarli harus pahami juga. Pokoknya aplikasi Coklit ini dilakukan setelah berkas manual atau Coklit manual beres, ya. Jangan sampai kebalik, ya, supaya nanti lebih rapi dan lebih mudah. Jadi menambah pemilih ini nanti kita bisa lakukan, ini adalah tampilannya, misalnya ini tampilannya. Yang pertama, klik tanda pencarian, ya. Nah, pencarian ini atau yang kayak zoom gitu, atau ya pencarian, ya. Silakan teman-teman Pantarli klik kalau nanti mau menambahkan. Kemudian nanti akan muncul jendela, ya, kita sebutnya window cari data pemilih. Kita boleh masukkan atau mencari nanti dengan NIK atau nomor KK, atau boleh juga dengan nama. Udah disiapkan kolomnya, silakan. Nah, misalnya kita cari pakai nama, misalnya Henry Perdana, ya. Kemudian kita ketikkan, kemudian klik cari nama. Ingat, jangan cari nick, ya, karena yang kita tuliskan adalah nama. Jadi Henry Perdana kita ketikkan, kemudian klik cari nama. Nanti akan tampil, kalau memang dia belum pernah atau belum masuk datanya, maka otomatis pencariannya akan menampilkan data masih kosong atau belum ada nama dengan pemilih dengan nama atau calon pemilih dengan nama Henry Perdana tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita klik lagi tanda pencarian, kemudian sama akan muncul juga jendela tadi cari data pemilih. Ketikkan kembali Henry Perdana dan klik cari nama, maka yang akan tampil adalah form data yang Anda cari tidak ditemukan. Silakan klik di sini untuk menambah pemilih baru dengan nama Henry Perdana. Jadi teman-teman Pantarli harus ingat, kliknya bukan sekali. Ketika kita melakukan pencarian kemudian kosong, kita akan menambahkan kemudian kosong, berarti benar. Jadi kita klik lagi cari, jangan kosong nggak ada, kemudian kita udah abaikan. Kita harus klik 2 kali atau klik lagi pencarian, kemudian ketikkan nama lagi, maka akan muncul tombol tambah baru. Tombol tambah baru ini yang nanti akan berfungsi untuk menambahkan data pemilih baru yang kita temukan pada saat Coklit. Klik tambah baru, maka akan tampil formnya atau halaman tambah pemilih baru. Nah, silahkan nanti teman-teman Pantarli mengisi datanya, NIK, nama KK, nama udah otomatis ada, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, RT, RW. Ini ada beberapa bagian yang harus diisi. Silakan masukkan datanya, karena lumayan banyak, ya. Sebelumnya juga berarti kita di manualnya, lagi-lagi di berkas manual atau hasil Coklit manualnya pastikan sudah ada. Jadi jangan ke aplikasi terlebih dahulu. Nah, ini catatannya, dipilih status perkawinan, B itu untuk belum atau belum kawin atau belum nikah, S itu sudah, dan P adalah pernah. Ya, nanti jadi nggak ada janda atau duda. Janda atau duda berarti nanti kita pilihnya adalah P untuk di aplikasinya. Nanti ada alamat, RT, RW, sama, KTP sudah ada atau belum, kemudian apakah ada disabilitas, maka silahkan teman-teman
Pantarlih menambahkan. Kemudian klik simpan, jangan lupa. Oke. Itu adalah data baru. Nah, tahap berikutnya ini adalah sinkronisasi atau sinkron. Di sinkronisasi sebenarnya sih ada dua cara melakukan sinkronisasi. Kebetulan di tutorial ini saya siapkan satu ya teman-teman. Nanti yang di tutorial ini saya berikan pilih salah satu data pemilih, kemudian kita lakukan sinkronisasi. Bisa kalau nanti mau langsung semuanya kita sinkronisasi. Fungsinya apa? Sinkronisasi adalah ya penyesuaian data. Kita istilahnya nanti ada data yang dari pusat dengan yang kita masukkan, jadi istilahnya sinkron. Nah, ini keterangan yang warga atau pemilih, data pemilih yang sudah dicoklit ya. Nanti ada misalnya di sini ada sudah coklit keterangannya. Kemudian kita mau lakukan sinkronisasi, misalnya kita pilih salah satu ya. Pilih salah satu nama yang sudah dicoklit, atau klik pilih salah satu nama. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini kebetulan saya berikan contohnya nama yang berbeda, tapi nanti aktualnya sih ya kalau kita milihnya misalnya Citra Lela atau Gino, ya yang akan muncul adalah itu. Ini buat sampel atau buat contoh saja. Jadi nanti ketika kita mau melakukan sinkronisasi untuk satu pemilih, kita pilih tombol sudah coklit. Jadi kalau yang belum coklit, bisa nggak Pak? Atau bisa nggak kita mau sinkronisasi? Ya sebaiknya sih kita coklit dulu baru kita sinkronisasi. Jadi ini tampilannya. Klik tanda sinkronisasi. Mana tanda sinkronisasi? Itu yang di lingkaran biru ya, itu adalah tanda sinkronisasi. Nanti akan keluar jendela atau message atau pesan, Anda yakin akan sinkronisasi pemilih ini? Nah, kita pilih iya. Artinya penyesuaian dengan data di server atau pengecekan data di server. Klik ya. Maka nama calon data pemilih tadi kita sudah sinkronisasikan. Itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu filter. Ini sebenarnya sih untuk memastikan saja, atau kita mencari ataupun mengecek data-data pemilih, mereka statusnya sudah di mana ya gitu. Jadi filter itu penyaringan data atau sortir data. Nah, misalnya ini tampilan calon pemilih ya. Klik tanda filter ya, tanda filter tuh kayak apa ini ya saringan gitu ya, atau sortir. Nah, nanti kita pilih filter, maka akan muncul pilihan. Ada 4 di sini, ada coklit, ada sinkron, ada belum coklit, dan semua. Nah, kalau semua ya otomatis kita akan menampilkan semuanya. Di halaman ini kita menampilkan semua. Nah, kalau coklit kita pilih, kita lihat coklit. Filter berdasarkan coklit, jadi ada 4 ya, ada coklit, sinkron, belum coklit, dan semua. Misalnya kita pilih coklit untuk filternya, ya otomatis nanti data yang akan muncul adalah coklit. Ya, nanti kita bisa cek berapa yang sudah coklit di laporan atau di rekap di menu home. Kemudian ini adalah data calon pemilih yang kita sudah lakukan sinkron atau sinkronisasi. Ada juga ini adalah yang belum coklit. Kemudian ini adalah yang tampil semua. Ya, tampil semua. Jadi ada 4. Ada coklit atau sudah coklit, ada sinkron, ada belum coklit, dan pilihan tampilkan semua. Itu cara memfilternya. Dan yang terakhir adalah rekap atau laporan dalam hal ini ya. Dimana adanya di menu home. Jadi silakan teman-teman pilih menu home, teman-teman Pantarlih pilih menu home atau dashboard ya gitu tulisannya.
Nanti ada data statistiknya. Misalnya di sini karena masih lokal ya, kita ini hanya untuk data sampel. Data masih lokal 9, data tersinkronisasi karena kita misalnya udah melakukan sinkronisasi untuk satu calon pemilih. Nah, total datanya di TPS ini ada 134. Kemudian ada kategori pemilih. Misalnya tadi kita udah milih sesuai yang ada satu pemilih yang kita ubah ada 4. Nah, kemudian pemilih yang tersaring ada 5 dan seterusnya. Atau pemilih difabel, nanti kalau kita nanti memilih disabilitas fisik ada satu, ya udah pasti ada satu dan seterusnya. Pemilih tersaring ya, pemilih tersaring tadi misalnya ada yang meninggal, kita menginputkan di sini ada datanya udah ada 2 yang meninggal. Ganda ada yang satu, ada ganda 1 gitu misalnya. Ada yang salah tempat TPS 2 dan seterusnya. Maka di menu home atau di rekap ini kita akan bisa melihat statistik atau data statistik dari pemilih yang sudah kita lakukan pencoklitan. Semuanya nanti akan terbaca di sini. Itu teman-teman tutorial singkat bagaimana penggunaan aplikasi e-coklit. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.